Pemirsa, dua balita cacingan di Seluma, Provinsi Bengkulu mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit M. Yunus, Bengkulu. Ya, saat ini kondisinya berangsur membaik, kendati sejumlah cacing masih bersarang pada bagian dalam organ kedua balita tersebut. Pasien anak Haira berusia 1 tahun 8 bulan dan kakaknya Aprilia 4 tahun masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Rujukan Bengkulu. Keduanya dilarikan ke rumah sakit karena dalam kondisi serius mengalami cacingan parah ditambah kondisi tubuh yang demam tinggi. Kami berikan obat cacing. Alhamdulillahnya mulai tadi malam keluar cacingnya yang lumayan banyak. Sehingga yang kita sangkakan kemarin mengalami obstruksi atau sumbatan di dalam usus itu sepertinya tidak terjadi. Alhamdulillah sudah ada perbaikan. Yang ditakutkan juga sebenarnya dengan pemberian obat cacing itu cacingnya tidak bisa keluar, artinya cacingnya mati dan menggumpal di dalam usus sehingga membutuhkan tindakan operasi juga. Kalau pertanyaannya apakah perlu segera operasi, untuk saat ini tidak. Kita perbaiki dulu dengan pemberian obat. Kalau hasilnya membaik dan terlihat dengan kondisi pasien per hari ini banyak perubahan. Yang datang kemarin sesak, harus membutuhkan oksigen yang lumayan besar ya. Tetapi sekarang sudah bisa merengek, anaknya menangis, bahkan sudah bergerak. Respon pemerintah tidak hanya sebatas aspek kesehatan, tapi juga menyentuh akar persoalan di hulu tingkat keluarga dan lingkungan. Yang jelas untuk kuratifnya, untuk pengobatannya, kita telah intervensi langsung dengan penanganan di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan dari pemerintah Provinsi Bengkulu, dari gubernur sampai ke Dinas Kesehatan, itu berkoordinasi dengan lintas sektor terkait, karena ini bukan hanya persoalan ini bisa diselesaikan oleh orang-orang kesehatan. Jadi ada faktor-faktor lingkungan, habitual, dan lain sebagainya yang harus bisa Pemirsa, dan untuk memperbarui informasi dari dua balita cacingan di Seluma, Provinsi Bengkulu yang sudah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, kami sudah terhubung dengan narasumber kami, yakni Bapak Edriwan Mansur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Selamat siang, Pak Edriwan Mansur. Mungkin pertama-tama bisa dijelaskan dulu nih Pak ke pemirsa apa kabar Indonesia Siang. Apa Pak penyebab dari balita-balita yang mengalami cacingan ini Pak? Ya, terima kasih. Selamat siang, Mbak. Jadi penyebab dari terjadinya cacingan terhadap dua balita ini, yang pertama kondisinya karena memang senarai kedua balita ini gizinya kurang lah. Jadi yang paling menjadi penyebabnya adalah kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Setelah datang tim kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma, Puskesmas, dan juga datang dari Kementerian Kesehatan. Melihat faktornya memang adalah faktor tempat tinggal dan lingkungan, yang kondisinya sangat tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat juga sangat jauh dari harapan. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita, dan kami menindaklanjuti kasus ini bukan hanya sebatas mengobati pasien di rumah sakit, tapi ini sesuai dengan arahan dan dari Bapak Gubernur agar seluruh stakeholder terlibat agar segera mengatasi permasalahan, terutama membuat nyaman di mana anak balita ini tinggal, baik dari keluarga dan lingkungan. Jadi ini membangun suasana yang penuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu dulu, Pak Putri Badas. Baik Pak Edriwan, kalau informasi terakhir terkait kondisi klinis dari dua balita ini seperti apa Pak? Kondisi terakhirnya alhamdulillah sudah ditangani secara berjenjang. Jadi pasien ini, kawan-kawan di puskesmas, petugas puskesmas sudah mendeteksi 4 bulan yang lalu memang kondisinya memang gizinya kurang, dan sudah dilakukan tindakan-tindakan pemberian obat, cacing, kemudian penanganan yang lain. Tapi mungkin ini perlu pendampingan yang secara menyeluruh dari seluruh aparat, dari seluruh tetangga, dari seluruh masyarakat,
ternyata memang ini saja tidak cukup. Perlu sosialisasi lagi supaya jangan sampai terjadi keparahan dari sebuah penyakit. Dan ternyata memang ketika terjadinya penyakit pada kedua balita ini, kami langsung menangani dengan membawa ke rumah sakit yang ada di kabupaten. Ternyata dari diagnosa tenaga medis atau dokter yang ada di rumah sakit sana, harus adanya penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis, terutama dokter spesialis bedah anak. Karena memang waktu itu kondisinya sangat mengkhawatirkan, sesak nafas, suhu tinggi, muntah dan sebagainya, dan responnya kurang, perutnya keras. Jadi ini nampaknya perlu dilakukan oleh dokter spesialis bedah anak. Tapi ketika ditangani, dirujuk ke rumah sakit rujukan provinsi, di rumah sakit tertentu, tim dokter bekerja cepat. Dan alhamdulillah belum sampai dilakukan tindakan pembedahan, kedua balita ini bisa ditangani ya, dengan mungkin seperti yang disaksikan keluarnya cacing di lubang hidung, kemudian dari anus dan lain sebagainya. Ini membuat kondisinya perlahan bisa kembali normal, dan hari ini sudah bisa merespon kedatangan atau di lingkungan sekitar. Jadi kedua kakak beradik ini, alhamdulillah kami dapat informasi tadi dari dokter penanggung jawabnya, kondisi umum sudah mulai membaik. Baik, itu kan mungkin dari segi penanganan ya Pak. Lalu antisipasi atau langkah-langkah seperti apa sih Pak yang mungkin bisa diambil agar kejadian serupa ini tidak terjadi kembali ke depannya? Ya, yang pasti tentu kita membenahi lingkungan dulu. Membenahi lingkungan dalam artian dari pemerintah provinsi yang jelas melakukan perbaikan. Bahkan Bapak Gubernur sudah menginstruksikan dinas terkait membangun rumah, bukan hanya sekedar melakukan bedah rumah, tapi membangun rumah untuk keluarga ini. Kalau beliau tidak ada tanah, dicarikan tanah. Kalau ini memang tanahnya itu dibangun. Kemudian membangun lingkungannya yang ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sanitasinya, kemudian gaya hidupnya, termasuk kita dengan kawan-kawan di Puskesmas, bahkan mungkin ini Bapak Gubernur mengeluarkan juga surat edaran kepada seluruh bupati, pada seluruh dinas kesehatan kabupaten kota, pada seluruh pasienkes, baik rumah sakit maupun puskesmas, untuk melakukan gerakan bersama, seperti mengingatkan kembali di posyandu untuk diberikan pemberian obat cacing untuk anak-anak balita bayi dari umur 1 sampai 12 tahun sampai anak-anak. Jadi diberikan 2 kali dalam setahun, dan begitu juga dengan suplemen-suplemen lainnya agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Jadi sekarang sedang lagi membangun kolaborasi yang sudah terjadi. Itu jangka panjangnya. Baik. Jangan sampai terulang kejadian ini dan kita atasi. Baik, terima kasih banyak informasinya Bapak Edriwan Mansur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Kita harapkan perhatian tidak hanya ke keluarga dari 2 balita ini ya, tapi juga untuk keluarga-keluarga yang memang membutuhkan bantuan dari pemerintah setempat. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu Bapak.